Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primsa Zarina. Saya ingin menyampaikan tugas praktikum muhadharah saya yang berjudul Kebaikan Kecil. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, salawat berangkaikan salam tak henti-hentinya kita jujur curahkan kepada baginda kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau setiap hari kita hanya melakukan satu hal kecil yang baik. Mungkin sekedar tersenyum pada tetangga atau membantu membawa belanjaan orang tua. Apakah itu bisa mengubah dunia? Kedengarannya terlalu sederhana ya. Tapi hari ini saya ingin berbagi bahwa kebaikan kecil justru punya dampak besar. Seperti setetes air yang bisa menjadi banjir jika banyak yang bergabung. Atau benih kecil yang tumbuh jadi pohon rindang. Dalam Islam, ini diajarkan dalil yang indah. Judul saya hari ini adalah Kebaikan Kecil dan Dampak yang Besar. Kita akan bahas apa itu kebaikan kecil, kenapa penting, contoh nyata dan tips sederhana untuk memulainya. Semoga setelah ini kita akan termotivasi untuk berbuat lebih baik mulai dari sekarang. Apa sih kebaikan kecil itu? Kebaikan kecil adalah tindakan sederhana kita yang kita lakukan tanpa harapkan balasan besar. Bukan harus donasi jutaan atau pidato heroik, tapi hal-hal kecil di sekitar kita, seperti sedekah senyum atau tolong menolong. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan bagaimana amal kecil bisa dilipat gandakan. Dalil Allah pada surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhi'u liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Seperti benih kecil yang tumbuh menjadi banyak, kebaikan kecil seperti sedekah kecil dan bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ini motivasi untuk mulai dari yang mudah, karena dunia kita penuh masalah besar. Dari perubahan dimulai dari kita. Kenapa kebaikan kecil penting? Karena itu bisa jadi obat hati dan pemicu perubahan sosial. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan agar umatnya tak merasa berat dan ajarkan persaudaraan sebagai dasar tolong menolong. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullul muslimi 'alal muslimi haramun idza lam yaluhu fi munkasiratihi wa lam yaluhu fi ma'siyatihi wa lam yaluhu fi 'irdihi." Yang artinya setiap muslim adalah saudara baginya, maka ia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menyelamatinya dari akibat perbuatannya, dan tidak boleh menghinanya. Hadis ini mengajarkan bahwa tolong menolong adalah kewajiban. Kebaikan kecil seperti menolong saudara muslim bisa cegah dosa dan bangun ukhuwah. Dampaknya, masyarakat lebih rukun seperti gotong royong di masjid, kampung. Ilmu pengetahuan gemilang, kebaikan memicu hormon bahagia, tapi dalam Islam pahalanya abadi. Sekarang mari kita lihat contohnya. Kita lihat contoh nyata. Saya ingat kisah seorang ibu
menumpang di pinggir jalan sambil mengingatkan sholat subuh. Awalnya itu cuma kebiasaan kecil karena dia kasihan dan ingat hadis Rasulullah tentang sedekah. Tapi lama-lama para tukang ojek itu mulai saling membantu. Mereka bantu angkut barang tetangga, bahkan gotong royong membersihkan got yang mampet setelah tarawih. Dari satu cangkir teh, lahir komunitas gotong royong yang mengubah kampung jadi lebih bersih dan rukun. Seperti ria air di danau yang menyebar luas. Bu Siti tak pernah bayangkan dampaknya akan sebesar itu. Hanya kebaikan kecil, tapi efeknya seperti yang ditanam oleh Allah. Nah, bagaimana cara memulainya? Jangan tunggu sempurna. Ini langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan hari ini, sesuai ajaran dakwah lembut. Dalam Quran, surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Dakwah atau ajakan baik, dakwah bisa dengan cara sederhana dan lembut, seperti nasihat ramah. Ini dalil untuk sebarkan kebaikan tanpa paksaan. Yang pertama, mulai dari rumah. Bantu orang tua kita mencuci piring setelah makan, atau ajak adik kita bermain tanpa gadget sambil cerita. Itu sudah kebaikan kecil yang memperkuat keluarga. Yang kedua, sebarkan keluar. Ibarat di kampus, seperti dipuji kawan kampus yang pintar dan yang kreatif. Atau di jalan, biarkan orang lain lewat duluan saat macet sambil doakan keselamatannya. Yang ketiga, jadikan rutinitas. Catat satu kebaikan setiap pagi. Yang ketiga, jadikan rutinitas. Catat satu kebaikan setiap hari di not ponsel, seperti sedekah 1000 atau bagikan ayat motivasi via WA. Ingat, niat ikhlas adalah kuncinya. Seperti hadis Nabi yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Semuanya itu. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Lama-lama itu jadi kebiasaan. Bahkan kalau gagal sekali, coba lagi. Kebaikan tak perlu besar tapi tulus. Kebaikan kecil memang tak terlihat megah, tapi dengan dalil-dalil ini kita tahu pahalanya luar biasa. Seperti Bu Siti tadi, kita semua bisa jadi pemicu perubahan. Jadi, mari kita berkomitmen. Satu kebaikan hari ini, ubah dunia besok. Mulai sekarang yuk, semoga Allah memberkahi kita semua dalam berbuat kebaikan dan ampuni dosa kita. Dan jangan lupa mengamalkan doa ini agar hati kita senantiasa di jalannya. Doanya adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.